Kabar sahabat Republik Investor, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai saham yang lagi diakumulasi oleh asing. Jadi dari awal Desember sampai kemarin tanggal 8 Desember, saham apa sih yang lagi diburu sama asing? Nah, apakah saham tersebut sampai akhir Desember masih menarik untuk menjadi bagian dari portofolio teman-teman? Nah, sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, like, dan di-share. Bila ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Kita lanjut ke videonya. Halo sahabat Republik Investor. Jadi yang teman-teman lihat di layar adalah ini tampilan dari MOS, aplikasi Mandiri Sekuritas. Jadi kita ngelihat saham-saham apa aja sih yang dari awal Desember sampai kemarin di tanggal 8 Desember asing lagi buru saham apa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di market reguler, kita fokus di value, itu adalah yang pertama adalah saham BBRI. Nah, BBRI sendiri teman-teman bisa lihat value asing ini beli sebesar 2,2 triliun dan selisihnya adalah selisih dari 1,6 triliun selnya yaitu adalah 625 miliar. Nah, yang kedua ada BBCA. BBCA itu ada 2,3 triliun untuk buy-nya dan sell-nya adalah 1,7 triliun. Selisihnya adalah 586 miliar. Nah, untuk UNTR itu sebesar 635 miliar untuk buy-nya dan sellernya sebesar 402 miliar dan selisihnya adalah 233 miliar. Nah, yang keempat ada Astra, net buy-nya 219 miliar, jadi netnya ya 219 miliar dan Antam secara netnya adalah 201 miliar. Nah, apakah saham BBRI, BBCA, UNTR, Astra dan Antam menarik untuk teman-teman maintain sampai akhir Desember? Kita lihat data berikutnya. Kita lihat dari chartnya dulu. Untuk saham yang pertama kita lihat adalah BBRI. Nah, yang kita lihat di tanggal 8 saham BBRI opennya 4.400, low-nya 4.340 dan high price-nya adalah 4.400. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ada area gap di sini. Nah, ada di area gap nih. Teman-teman bisa lihat area gap-nya ini adalah area 4.400 sampai 4.470. Nah, apakah area gap-nya atau area resisten terdekatnya di 4.400 itu akan ke breakout? Nah, kalau misalnya ke breakout, target resisten untuk BBRI itu ada di 4580 dengan target berikutnya di 4760. Itu kalau misalnya teman-teman posisi sudah punya BBRI. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin tipe yang bukan risk taker, kalau misalnya teman-teman belum punya, teman-teman bisa tunggu atau buy on weakness untuk BBRI di area pas di moving average-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, pas di moving average 5 hariannya teman-teman bisa lihat ada di area 4328 atau kita bulatkan menjadi 4330. Itu untuk area teman-teman untuk buy on weakness atau buy di support dynamicnya di MA 10 untuk saham BBRI. Terus kita lihat konsensus dari saham BBRI, apakah saham tersebut benar-benar layak nih untuk kita maintain atau kita hold. Nah, kita cek riset yang dikeluarkan oleh JP Morgan. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada saham BBRI. Jadi saham ini adalah saham tabel pilihan dari JP Morgan. Itu ada BBRI. Nah, target price yang dikeluarkan oleh JP Morgan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah target take profitnya itu ada di posisi 4.800. Jadi kita lihat balik lagi ke resisten di chartnya. Nah, target dari JP Morgan 4.800. Nah, high price-nya 4.760. Nah, itu jadi mungkin menjadi sudut pandang dari teman-teman untuk melihat saham BBRI buat teman-teman yang punya atau teman-teman yang ingin memiliki bisa buy on weakness di support dynamic-nya atau di area moving average-nya. Itu untuk BBRI. Nah, tadi yang kedua ada BBCA yang diborong asing. Nah, untuk BBCA sendiri kalau misalnya teman-teman lihat ini pas di moving average 5 kena di moving average 10 yang warna merah. Nah, target terdekatnya itu ada di 33250
Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya untuk buy on weakness mungkin agak riskan kalau misalnya kita pengen beli di support dynamicnya, tapi kita bisa pilih di support klasiknya. Teman-teman bisa sabar area di area 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini area close-nya itu area untuk support klasiknya itu ada di 31.025 itu untuk saham BBCA dengan target resisten di 33.250. Jadi kalau misalnya teman-teman tipikalnya pengen langsung punya ya bisa buy, tapi kalau misalnya lebih sabar lagi bisa buy on weakness di support klasiknya. Nah, kita lihat lagi apakah JP Morgan menjadi saham pilihannya BBCA, kita lihat. Nah, untuk BBCA sendiri, JP Morgan masuk menjadi bagian dari portofolionya dengan target take profit di 35.000. Itu untuk saham BBCA. Itu untuk saham BBCA. Nah, yang ketiga tadi kalau misalnya teman-teman lihat, teman-teman perhatikan, itu ada saham yang selama awal Desember sampai 8 Desember kemarin. Nah, ini ada saham UNTR. Nah, kita lihat nih, apakah UNTR secara chart masih menarik untuk teman-teman maintain atau teman-teman hold. Nah, bisa dibilang candlenya ini berbentuk pin bar kemarin, walaupun merah, tapi ada bentuk shadow yang lumayan. Nah, dia udah di atas moving average-nya, sangat menarik untuk, oh sorry, ini masih BBCA. Sorry, belum keganti. Nah, UNTR sama juga, berbentuk hammer, pas banget dia kena di moving average 5-nya dan pas banget dia high price-nya kemarin menyentuh. Nah, untuk high price-nya sendiri, jadi untuk menentukan target resisten berikutnya adalah di sini ya, teman-teman. Nah, untuk UNTR, jadi teman-teman bisa dengan target berikutnya itu secara teknikal itu ada di 28.875. Nah, kalau misalnya teman-teman tipikal buy on weakness, teman-teman bisa buy on weakness di pas di moving average 5-nya di sini, teman-teman bisa coba beli di sekitar 26.400 atau pas di moving average 10-nya. Jadi teman-teman bisa beli di UNTR pas di moving average 10-nya di 25.290. Nah, bagaimana sih target dari JP Morgan untuk UNTR? Nah, untuk United Tractor sendiri targetnya itu 30.000. Jadi masih potensial upside-nya masih sangat besar untuk saham UNTR. Jadi teman-teman bisa lihat targetnya 30.000 untuk saham UNTR dan sekarang harganya yang kemarin kita bisa lihat di 8 Desember harga close-nya itu di 26.425, sedangkan targetnya 30.000. Nah, itu tadi ada saham BBCA, BBRI, UNTR yang secara asing masih melakukan net buy dan secara teknikal juga menarik, dan JP Morgan menjadikan mereka saham pilihannya. Nah, yang keempat ada saham Astra. Apakah saham Astra masih menarik? Kita lihat secara chartnya. Karena asing beli sebesar 219 miliar, kita ganti Astra. Nah, Astra bisa dibilang kalau misalnya teman-teman belajar candle, ini namanya Black Marubozu. Jadi bisa dibilang sedikit mengkhawatirkan untuk besok diperdagangkan di 9 Desember atau hari Kamis besok. Nah, lebih bijak kita tunggu di moving average 10-nya itu pas di 5625, berarti 5625 fraksinya, karena close kemarin 5.700, mungkin bisa buy on weakness di 5625, atau bisa teman-teman lebih sabar lagi di sini di support klasiknya itu ada di posisi 5.300 atau 5.200 untuk saham Astra, dengan target resistennya untuk saham Astra itu di 6.025. Nah, yang terakhir adalah ada saham Antam. Kita nggak usah berbicara mengenai sektornya karena saya paham teman-teman pasti udah sangat familiar dengan emiten Antam. Nah, Antam kemarin sempat ke area 1320 dan closingnya adalah 1.300. Jadi kalau misalnya kita ngelihat secara data, kalau misalnya memang teman-teman tipikal buy on weakness ya, teman-teman bisa beli area dekat moving average. Tapi saya rasa teman-teman udah pada punya, jadi dikawal aja dengan trailing stop.
Nah, kalau bisa kita pengen melihat target Antam, memang kita nggak bisa melihat secara histori 5 tahun terakhir karena memang udah high price-nya ya dari di 2020 ini. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat yang saya share kemarin, target konsensus terakhir yang saya baca dari RHB, dia merilis target Antam itu di 1.600. Nah, jadi buat teman-teman menarik untuk maintain atau hold saham tersebut. Semua keputusan ada di teman-teman. Mungkin ini aja video dari saya. Kalau misalnya ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Happy cuan buat semuanya.